Namanya Rahmat. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang sapu sekolah. Bukan karena tak cerdas, tapi karena tak pernah diberi kesempatan untuk sekolah tinggi. Setiap pagi, bahkan sebelum guru datang, ia sudah menyapu halaman sekolah, mengepel kelas, dan merapikan taman. Anak-anak menyapanya, tapi tidak semua menghargainya. Ada yang bilang, "Pak, jangan sapu di dekat saya, nanti debunya kena baju putih saya." Bahkan guru-guru pun sering lupa kalau dia juga manusia. Tapi Rahmat tetap tersenyum. Di rumahnya yang hanya sebesar garasi mobil, dia tinggal bersama anaknya, Arif. Anaknya ini pintar, rajin belajar, dan selalu menunggu ayahnya pulang membawa cerita dari sekolah. Tapi hari itu berbeda. Rahmat pulang dengan wajah muram. Anaknya menunggu di teras, duduk di atas ember cat bekas. "Iya, aku ditolak sekolah di tempat ayah kerja ya." Rahmat hanya diam. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena hatinya terlalu sakit untuk menghibur. Ia tahu alasan di balik penolakan itu. Karena ia cuma tukang sapu. Karena Arif bukan anak orang penting. Malam itu, Rahmat melepas jam dinding rusak dari tembok. Lalu berjalan ke tetangganya untuk menggadaikannya demi beli seragam bekas. Esoknya, ia jual motor tuanya, satu-satunya kendaraan yang ia punya. Ia mulai kerja malam di tempat cuci motor, jadi tukang pel dan penyekaban. Siangnya di sekolah, malamnya di cucian. Ia makan dari sisa nasi siang. Buku untuk Arif ia beli dari loakan. Bahkan pernah, ia kumpulkan kertas ujian bekas dari tong sampah sekolah, agar Arif bisa menulis latihan di belakangnya. Kakinya luka, tubuhnya melemah. Tapi setiap kali Arif bertanya, "Iya, kenapa ayah kerja terus?" Rahmat menjawab, Karena ayah gak mau kamu menyapu sekolah, nak. Ayah mau kamu punya ruang untuk berdiri, bukan di sudut, tapi di depan kelas." Tahun demi tahun berlalu. Arif tumbuh jadi murid cerdas. Ia masuk kuliah lewat beasiswa. Ia kerja sambilan, tidur di masjid kampus, dan makan hemat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Karena ia tahu, di luar sana, ada tangan tua yang menyeka ban motor sambil berdoa untuknya. Arif lulus cum laude. Lanjut S2 ke luar negeri. Kembali ke tanah air jadi dosen, lalu dekan Fakultas Pendidikan. Suatu hari, kampus tempatnya bekerja ingin membangun gedung baru untuk pendidikan. Rektor berkata, Pak Arif, silakan pilih nama siapa yang ingin Anda abadikan untuk gedung ini." Semua mengira Arif akan memilih nama tokoh besar. Tapi ia hanya menulis satu nama. Rahmat Mulia. Hari peresmian pun tiba. Undangan berdatangan. Para guru, mantan kepala sekolah, bahkan orang yang dulu menolak Arif datang sebagai tamu. Di atas podium, Arif berdiri dengan tenang. Ia menunjukkan satu foto di layar. Seorang pria tua dengan sapu lidi. "Inilah guru pertama saya," katanya. Dia tak mengajar di kelas, tapi dia ajarkan saya cara hidup. Dia tak pernah punya ruang kerja, tapi tiap malam dia membersihkan ruang mimpi saya. Semua orang hening. Beberapa mulai menangis. Tirai dibuka. Terpampang besar. Tangan menunjuk kanan gedung pendidikan Rahmat Mulia. Di kursi roda barisan depan, Pak Rahmat hanya bisa menatap. Matanya basah. Tapi senyumnya tenang. Mantan kepala sekolah yang dulu menolak anaknya, kini berdiri dan bertepuk tangan. Arif turun panggung, memeluk ayahnya, dan berkata, "Iya, lantai yang ayah sapu dulu, sekarang menuliskan nama ayah di dindingnya." Hari itu, bukan sekadar peresmian gedung, tapi pengakuan untuk seorang ayah sederhana yang menyapu jalan agar anaknya bisa berdiri megah, bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Dan dari sapu yang tak pernah dihargai, kini lahir nama yang akan dikenang selamanya.